الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita melanjutkan pembahasan kita dari surah Maryam, yang mana di malam hari ini insyaallah kita masuk pada ayat yang ke-51. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan sebutkanlah di dalam Alkitab tentang Musa. Sungguh dia adalah seorang pilihan dan dia adalah seorang rasul, seorang nabi. Pada ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berpindah dari penyebutan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, berpindah kepada kisah kepada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang mana Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa, kedua-duanya adalah nabi yang tergolong dalam nabi-nabi yang atau rasul ulul azmi, ya. Ulul azmi dari kalangan para rasul yang diutamakan oleh Allah dari rasul-rasul yang lainnya karena pembuktian kesabaran mereka yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para rasul ulul azmi ini, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kalian sebagaimana kesabarannya ulul azmi dari kalangan para rasul. 5 orang rasul ulul azmi yang terbukti kesabarannya yang luar biasa, sehingga Allah utamakan mereka melebihi para nabi dan rasul yang lainnya. Nah, maka para rasul itu lebih utama dari para nabi. Kemudian di antara para nabi dan rasul Allah, yang paling utama itu adalah 5 rasul ulul azmi. Dan yang paling utama dari 5 orang rasul ulul azmi ini adalah siapa? Sayyidul Anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah sebutkan di sini wadhkur fil kitab. Sebutkanlah, ini perintah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan kepada mereka, kisahkan kepada mereka, ceritakan kepada mereka tentang kisah Nabi Musa fil kitab, di dalam Alkitab. Alkitab apa yang dimaksud di sini? Al-Qur'anul Karim. Tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Bagaimana itu Nabi Musa? Kata Allah, innahu kana mukhlasan. Sungguh beliau adalah seorang rasul, seorang nabi, seorang rasul yang mukhlas. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat mukhlas di sini ada dua bacaan di kalangan para ulama. Ada yang membaca mukhlasan, ada yang membaca mukhlisan di kasrah lamnya. Apa artinya itu? Kalau di fathah lamnya mukhlasan, sungguh dia adalah seorang pilihan, orang yang terpilih. Kalau di kasrah lamnya mukhlisan, sungguh dia adalah orang yang benar-benar ikhlas, memurnikan peribadatannya kepada Allah, jauh daripada kesyirikan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kedua-dua bacaan ini benar. Dan maknanya saling mengharuskan antara satu dengan yang lainnya. Karena sebagaimana yang kita pahami bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah seorang yang mukhlis, seorang yang benar-benar ikhlas dalam ibadahnya, kuat dalam tauhidnya. Dengan keikhlasan inilah sehingga Nabi Musa itu menjadi seorang yang mukhlas, seorang yang dipilih, manusia pilihan. Jelas ya? Jadi saling mengait antara satu dengan yang lainnya, saling berkaitan ya antara satu dengan yang lainnya. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Nah, hanya dalam qiraah kita yang ada dalam mushaf yang ada sama kita sekarang itu di fathah lamnya ya. Iya. Tapi kalau ada yang membaca dengan kasrah lamnya, itu juga tidak masalah. Kedua-duanya benar. Jadi kata Allah, innahu kana mukhlasan. Sungguh Musa itu adalah seorang yang terpilih, manusia pilihan. Dan dia adalah seorang rasul, dan dia adalah seorang nabi. Jadi sini Allah tekankan bahwa Nabi Musa itu rasul sekaligus nabi. Yang dalam istilah kita kita sebut dengan istilah apa? Nabi dan rasul. Nabi sekaligus rasul Allah. Kemudian kata Allah, "Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya." Dan kami memanggil dia dari sisi kanan Bukit Tur, dan kami dekatkan dia dengan bisikan, dengan suara yang rendah. Nah, baik, peristiwa yang disebutkan oleh Allah di sini adalah peristiwa ketika diangkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjadi seorang rasul. Ketika Nabi Musa sudah menyelesaikan kewajibannya terhadap ayah mertuanya, yaitu Nabi Syuaib, mengabdi selama beberapa tahun, menggembalakan kambing ya sebagai maharnya terhadap putri Nabi Syuaib yang beliau nikahi. Maka selanjutnya Nabi Musa melakukan perjalanan kembali ke Mesir. Yang sebelumnya beliau kabur dari Mesir ya, dalam kisah yang masyhur itu. Kemudian beliau tiba di suatu negeri, namanya negeri apa? Madian, ya. Negerinya Nabi Syuaib.
Ya. Maka ketika Nabi Musa menyelesaikan kewajibannya kepada mertuanya, Nabi Musa tinggalkan negeri Madian kembali ke Mesir. Di perjalanan inilah beliau melewati area Bukit Tur atau Tur Sina. Di dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika suatu malam dalam perjalanannya Nabi Musa itu melihat dari kejauhan ada api yang dinyalakan. Dan ketika itu beliau membutuhkan api untuk memasak makanannya. Maka kata Nabi Musa kepada keluarganya, "Inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw ajidu 'ala an-nari huda." Katanya, tunggu di sini karena sungguh saya melihat ada api dari kejauhan. Semoga setelah saya menemui datang ke tempat api itu, saya bisa datang kembali membawa api untuk memasak, atau ada petunjuk yang saya dapatkan dari api tersebut. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Tatkala Musa mendatangi api itu, tiba-tiba nudiya, beliau diseru. Nudiya berasal dari kata an-nida, itu maknanya adalah panggilan dengan suara yang besar, suara yang lantang. Paham ya? Di sini juga dikatakan wa nadainahu, dan kami panggil dia, yakni panggil dengan suara yang besar, kami seru Musa. Nudiya ya Musa, maka dipanggil, wahai Musa, inni ana rabbuk, saya ini adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik, maka lepaskan kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sungguh engkau berada di suatu lembah yang disucikan, yang disebut dengan lembah Tuwa. Dan lembah Tuwa itu adalah lembah yang ada di sekitar bukit apa? Bukit Tur. Dan lembah Tuwa ini yang disebutkan juga dalam ayat yang lain, ya, dengan dengan sebutan oleh Allah Subhanahu wa taala fil buq'atil mubarakah. Musa berada di buq'atun mubarakah, di suatu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa akhirnya mendapatkan wahyu di lembah tersebut, di sisi kanan Bukit Tur Sina, disitulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam diangkat menjadi seorang rasul, mendapatkan perintah untuk dakwah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Allah berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Tayyib. Nah, ini kisah ini yang disebutkan oleh Allah di sini. Dan kami panggil dia, seru dia, min janibit turil aiman, dari sisi kanan Bukit Tur. Wa qarrabnahu, dan kami mendekatkan Musa najiya. Apa itu najiya? Itu adalah pembicaraan dengan suara rendah.
Ya, di sini ada dua bentuk pembicaraan yang Allah sebutkan ketika Allah berbicara kepada Musa. Apa itu? Yang pertama, wa nadainahu. Ini disebut dengan an-nida, panggilan dengan suara lantang, dengan suara keras. Yang kedua, an-najah. Ya. Yaitu najiyya, panggilan atau pembicaraan dengan suara yang kecil, ya, suara yang lirih. Sehingga Allah berbicara kepada Musa itu dengan dua bentuk pembicaraan di sini. Kata para ulama, di sini ada dalil yang menunjukkan sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, sifatul kalam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Berbicaranya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan satu pun dari cara berbicaranya makhluknya. Nah, makanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu digelari dengan apa? Kalimullah. Orang yang dibicarai langsung oleh Allah. Nah, dan Nabi dan Rasul Allah yang merupakan kalimullah, yaitu tidak semua Nabi dan Rasul Allah itu langsung dibicarai oleh Allah. Ya, hanya beberapa Rasul saja, diantaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami memberikan anugerah kepada Musa yang merupakan bagian dari rahmat kami. Kami utus bersamanya akhahu, saudaranya yang bernama Harun. Dan Allah tetapkan Harun itu nabiyya, seorang nabi juga. Harun di sini adalah Harun bin Imran. Sebagaimana Nabi Musa juga adalah Musa bin Imran. Ya. Kemarin di awal surah kita bahas tentang kisah Maryam. Maryam juga Maryam bintu Imran, ya kan? Apakah Nabi Musa bersaudara dengan Maryam? Jawabannya tidak, ya. Ya, masanya itu sangat jauh. Ya, hanya kebetulan, ya, nama orang tuanya itu sama. Tapi kalau Harun dengan Musa itu bersaudara. Ya. Sebagian riwayat menyebutkan Harun ini adalah kakaknya Nabi Musa. Wallahu a'lam. Apakah beliau kakaknya atau adiknya? Kakaknya atau adiknya, yang jelas dia adalah saudara Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang diutus bersama dengan Nabi Musa. Sehingga Nabi Harun itu kenabiannya disebutkan oleh para ulama, ya, kenabian Nabi Harun itu mengikut kepada kenabian Nabi Musa, sehingga risalahnya sama. Ya. Karena kebiasaannya kalau ada rasul yang diutus, dia membawa satu syariat, diutus rasul yang lain, dia juga punya syariat sendiri. Begitu, ya? Ya. Tapi ini Nabi Musa dan Nabi Harun tidak. Syariatnya satu, tapi kedua-duanya Nabi dan Rasul. Bisa difahami? Ya. Kenapa demikian? Karena kenabian Nabi Harun itu hanya mengikut kepada kenabian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Harun diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah itu atas permintaan Nabi Musa. Disebutkan kisahnya secara lengkap, ya, dalam surah Thaha. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa itu untuk datang kepada Fir'aun, ajak dia kepada kebenaran, bicara dengan ucapan yang baik, semoga dia bisa
la'allahu yadzakkaru aw yakhsha, kata Allah. Semoga Fir'aun itu bisa kembali sadar atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya Allah, saya ini memiliki lisan yang tidak fasih dalam berbicara. Jadi Nabi Musa sadari akan kekurangannya. Dia tidak fasih di dalam berbicara. Maka kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, utus bersamaku saudaraku Harun. Wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rida ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Dan saudaraku Harun, dia adalah orang yang lebih fasih lisannya dari saya, kata Nabi Musa. Fa arsilhu ma'iya, maka utuslah dia ya Allah bersamaku. Ya, makanya kata para ulama, kerasulan kenabian Nabi Harun itu ikut bersama dengan kenabian Nabi Musa. Utus dia bersamaku yusaddiquni, untuk membenarkan saya. Inni akhafu ayyukadzibun, saya khawatir ya Allah jangan sampai mereka itu mendustakan saya. Ya. Maka dengan permintaan Nabi Musa ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Allah pun mengutus Nabi Musa bersama dengan saudaranya Harun. Jelas ya? Allah pun memerintahkan kepada keduanya, "Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah kalian berdua. Nah, perintahnya sudah dua ya, sudah mutanna. Tadi awalnya perintahnya kepada Nabi Musa saja. Idhab ila Fir'aun. Idhab, pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun. Setelah permintaan Nabi Musa dikabulkan oleh Allah, maka perintahnya menjadi mutanna. Idhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Sungguh Fir'aun itu telah melampaui batas. Faqula, ya perintah untuk dua orang. Maka ucapkanlah kalian, wahai kalian berdua, kepada Fir'aun qawlan layyina, ucapan yang lembut. Coba lihat ya, Fir'aun saja, orang yang paling kafir yang ada di jagat raya ini, mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya. Ketika akan didakwahi, Allah tetap perintahkan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina. Berbicaralah kepada keduanya, berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun dengan pembicaraan yang lembut. Menunjukkan jamaah sekalian, dakwah itu tidak bisa lepas dengan kelembutan. Paham? Sekafir-kafir manusia yang mau didakwahi, Allah tetap perintahkan, ucapkan kalimat yang lembut. La'allahu yadzakkaru aw yakhsha, semoga dia bisa sadar atau dia takut kepada Allah. Baik. Dan di sini disebutkan ya, kata Allah, wa wahabna, dan kami anugerahkan kepada Musa, dengan diangkatnya saudaranya Harun sebagai nabi. Jadi diangkatnya Nabi Harun sebagai nabi, menopang dakwah Nabi Musa, itu adalah anugerah dari Allah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, dan demikianlah jamaah sekalian, suatu dakwah itu tidak akan berjalan kalau hanya dilakukan oleh
seorang saja. Karena dia adalah tugas yang berat. Dibutuhkan ada pendukung-pendukung, ada penopang-penopang. Nah, sehingga dari seluruh nabi dan rasul Allah yang terutus ke permukaan bumi ini, mereka memiliki sahabat-sahabat, teman-teman, penopang-penopang yang mendukung dakwah mereka, membantu mereka di dalam dakwah dan di dalam jihad fi sabilillah. Nabi Musa punya saudara Nabi Harun yang menopang dakwah beliau. Nah, Nabi Isa alaihi salatu wassalam punya kawan-kawan yang menopang beliau dari kalangan apa? Al-Hawariyin, yang disebutkan dalam surah As-Saff. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya punya orang-orang yang menopang beliau. Nah, dari kalangan para sahabat beliau, manusia-manusia pilihan yang luar biasa pengorbanannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Sehingga ikhwani fillah, harus kita sadari bersama bahwa dakwah itu bukan milik pribadi. Dakwah tidak bisa berjalan dengan sendiri. Namun dakwah itu dibutuhkan ta'awun, saling tolong menolong di dalamnya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau para nabi dan rasul Allah saja dalam dakwah mereka butuh penopang-penopang dari orang lain, bagaimana lagi dengan kita? Bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian kita berpindah pada ayat berikutnya. Pada ayat yang ke-54 dan 55, di sini Allah berbicara tentang kisah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kata Allah, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan sebutkanlah wahai Muhammad di dalam Alkitab, yakni dalam Al-Quran, tentang kisah Ismail. Ismail bin siapa? Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Yang mana beliau ini dikenal sebagai bapaknya orang Arab, orang Hijaz. Walaupun beliau sendiri bukan orang Arab, ya. Iya. Akan tetapi datang orang-orang Arab ke sekeliling, tinggal di sekeliling Ismail dan ibunya karena mereka membutuhkan air Zam-Zam. Nah, namun dari keturunan Nabi Ismail, karena Ismail sudah menikah dengan wanita Arab, ya, sehingga berkembanglah dari keturunan beliau dari kalangan orang-orang Arab. Yang dari keturunan Ismail lahir seorang nabi yang merupakan penutup para nabi dan rasul Allah, rasul yang termulia, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, dan sebutkan di dalam Alkitab tentang kisah Ismail, innahu kana sadiqal wa'di. Sungguh Ismail itu adalah orang yang jujur dalam janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul lagi seorang nabi. Sini Allah tetapkan Ismail itu adalah rasul dan seorang nabi. Dan disebutkan sifatnya di sini oleh Allah.
Sehingga Nabi Ismail ini mendapatkan pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Innahu kana shadiqal wa'di. Sungguh dia adalah seorang yang jujur di dalam berjanji. Jujur di dalam janjinya. Sifat ini yang mengangkat derajat Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai sifat ini yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang Nabi Ismail. Ya. Kenapa Nabi Ismail ini dinobatkan oleh Allah sebagai orang yang benar-benar jujur di dalam janjinya? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Ada yang menyebutkan ya bahwa diriwayatkan dari Imam Ibn Jarir ya dalam tafsir beliau juga, katanya karena Nabi Ismail itu pernah berjanji ingin menemui seseorang di suatu tempat, tapi Nabi Ismail ternyata lupa dengan janji tersebut, sehingga ketika Nabi Ismail mengingat ya, janjinya, Nabi Ismail datangi tempat itu dalam keadaan orang yang dijanji itu sudah tidak ada di tempat itu. Maka Nabi Ismail tinggal di tempat itu menunggu orang tersebut sampai beliau bermalam di situ. Sampai keesokan harinya ketika orang itu datang, ya bertanya, kenapa engkau tetap di sini? Katanya, saya menunggu kamu karena saya lupa kemarin janji saya dan saya bermalam di tempat ini. Tapi sayangnya kisah ini adalah kisah yang dhaif, lemah. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Pendapat yang lain, ya, dan ini yang mendekati kebenaran, di mana Nabi Ismail itu di dalam berucap selalu jujur di dalam ucapannya. Berjanji selalu ditepati janjinya. Di antara buktinya adalah ketika Nabi Ismail berjanji kepada ayahandanya akan bersabar menjalankan takdir Allah ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Kisahnya yang masyhur ya. Nah, disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saffat. Ya. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu di dalam mimpinya, perintah untuk menyembelih ayah anaknya. Maka Nabi Ibrahim mendatangi putranya Ismail alaihi salatu wassalam ketika itu. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim bertanya kepada anaknya, wahai anakku, sungguh saya telah melihat di dalam mimpiku bahwa saya diperintah untuk menyembelihmu, mengorbankanmu. Fanzur madza tara. Maka coba bagaimana pendapatmu kira-kira dengan perintah ini? Apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Dia menjawab, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Coba lihat, seorang pemuda yang terdidik di dalam pendidikan kenabian. Sami'na wa ata'na. Padahal beliau tahu konsekuensinya. Disembelih. Dikurbankan. Tapi ketika itu adalah perintah Allah, kata beliau, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkan saya termasuk dari kalangan orang-orang yang bersabar. Ini janji Nabi Ismail. Berjanji kepada ayahnya, saya akan bersabar.
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bersabar menanggung seluruh resiko dari perintah tersebut. Apakah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menepati janjinya? Siap untuk bersabar di hadapan ayahnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Ketika keduanya, Ibrahim dan Ismail, aslama, berserah diri kepada Allah dengan keputusan Allah, siap untuk menerima apapun yang terjadi. Wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim sudah membaringkan putranya di atas rusuknya, siap untuk disembelih. Apakah Nabi Ismail meronta? Tidak. Benar-benar dia buktikan janjinya kepada ayahnya, saya akan bersabar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim akan menarik belati di leher anaknya, di saat itulah Allah berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Kami pun panggil Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan, kamu sudah membuktikan perintah di dalam mimpimu itu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Kemudian setelah itu Allah tiba-tiba menggantikan putranya dengan seekor kambing, seekor kibas. Nah, maka pada peristiwa inilah, kata para ulama, benar-benar Nabi Ismail membuktikan jujur di dalam janjinya. Sadiqal wa'di, seorang yang jujur, yang benar di dalam janjinya. Dan di sini banyak manusia itu gugur di dalam menepati suatu janji. Ya, terlebih lagi di saat tatkala konsekuensi janji itu begitu berat. Tapi Nabi Ismail alaihi salatu wassalam tetap melaksanakan apa yang telah dia janjikan di hadapan ayahandanya. Baik, kata Allah berikutnya, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan Ismail itu adalah seorang yang senantiasa memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat. Dan sungguh dia adalah hamba yang diridhai di sisi Rabb-nya. Ya, di sini sifat berikutnya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail di sini, yaitu apa? Nabi Ismail itu adalah orang-orang yang teguh, bersungguh-sungguh dalam mendidik keluarganya untuk salat dan zakat. Nah, dan ini adalah sikap yang wajib untuk dipegang oleh setiap orang-orang yang beriman. Di saat tatkala dia salat, dia harus mengajak, mendidik keluarganya untuk salat. Di saat tatkala dia beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah, dia upayakan keluarganya terdidik di atas perkara tersebut. Sebagai aplikasi dari firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang pertama dan utama adalah menjaga salat mereka. Kenapa? Kalau salatnya baik, akan baik seluruh yang lainnya. Kalau salatnya itu sudah mudah, akan mudah amalan-amalan yang lain. Tapi kalau salatnya rusak, akan rusak seluruh amalan yang lainnya. Makanya di sini Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, yang pertama beliau tegakkan terhadap dirinya dan keluarganya, salat. Sampai-sampai Allah sebutkan, dia adalah orang yang senantiasa memerintahkan keluarganya untuk salat.
Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha juga ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Dan perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar di atas perintah itu. Kenapa jamaah? Ketika Allah perintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita salat, disusul dengan sabar. Ya. Karena ini adalah perkara yang tidak mudah. Mendidik keluarga di atas perkara ini, itu adalah perkara yang tidak mudah. Butuh kesabaran, butuh upaya, butuh usaha, butuh ketelatenan, butuh perhatian. Bukan cuma merintahkan anaknya, ayo salat. Sudah. Dia jalan duluan, ya, turun ke masjid, salat, anaknya di belakang, disangka sudah pergi salat, ternyata anaknya pergi ke tempat yang lain. Bukan hanya diperintahkan, butuh ketelatenan. Ajak mereka, tarik mereka, pegang tangannya. Karena demikianlah seorang di dalam mendidik. Jelas ya? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir, sabar. Dan mendidik mereka untuk salat bukan 1 hari 2 hari saja. Dibutuhkan ketelatenan pada setiap harinya, bahkan pada setiap waktu salat. Dan ini diperkuat dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salat." Perintahkan keluarga kalian untuk salat. Kalau umurnya berapa? Perintahkan anak kalian untuk salat. Kalau umurnya berapa? 7 tahun. 10 tahun belum salat, cambuk. Itu perintah di dalam hadis Nabi. Kalau dalam perkara salat tidak apa-apa dipukul. Kalau dia tidak mau salat. Nah, makanya banyak anak-anak yang sudah umur 60 tahun tidak mau sholat. Kenapa? Ketika umur 10 tahun ini dia tidak dicambuk. Ketika umur 7 tahun tidak pernah dia dididik untuk sholat. Padahal orang tuanya, ayahnya seorang yang rajin sholat. Imam lagi. Tapi anaknya tidak sholat. Ini membuktikan jemaah sekalian bahwasanya apa? Iya, salat butuh kesabaran. Mendidik keluarga kita untuk salat butuh kesabaran. Dan saya salut dengan apa yang dilakukan oleh sebahagian orang di Saudi. Ya. Saya lihat mereka, Masya Allah, dalam mendidik anaknya untuk salat, supaya anaknya tidak lari-lari sampai di sana itu ada dijual semacam tali, tapi bentuknya seperti per. Jadi dia ikat di tangannya, diikat juga di tangan anaknya. Sampai anaknya nangis-nangis. Ya, mau tidak mau harus berdiri. Kenapa? Memang sudah diikat di tangan dia dengan tangan anaknya. Mudah-mudahan nanti di Mamuju ada dijual juga seperti itu. Sehingga ini anak-anak, ya, waktu salat di samping ayahnya, pakai tali. Taklim samping ayahnya duduk, pakai tali. Gitu ya. Nah, demikianlah dalam mendidik ikhwani fillah. Dan bukan hanya anak, seorang suami mendidik istrinya dalam perkara itu. Istri mengingatkan suaminya dalam perkara salat. Jelas ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di waktu malam kemudian dia salat dan dia membangunkan istrinya. Fa in abad nadaha fi wajhiha alma. Kalau istrinya enggan tidak mau bangun,
maka dipercikkan di wajahnya air. Percikkan air di wajahnya. Percikkan, bukan disiram ya. Karena kalau disiram satu timba nanti bisa menimbulkan konflik rumah tangga. Berujung di pengadilan agama nanti. Bahaya. Yang diperintahkan oleh Nabi apa? Dia percikkan di wajah istrinya air. Kalau enggan. Sebaliknya kata Nabi, rahimallahu imra'atan. Semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal laili fasallat. Dia bangun di waktu malam kemudian dia salat. Ya, wa aiqadha zawjaha, dan dia membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggan untuk bangun, nadahat fi wajhihil ma, dia percikkan di wajah suaminya air. Nah, itu bentuk apa? Bentuk pendidikan dalam sholat. Jelas ini? Bentuk pendidikan dalam sholat. Tidak apa-apa kalau malam ini misalnya suami yang percikkan di wajah istrinya air. Besok malam kalau suaminya lagi capek, tidak mau bangun, ya balas dendam. Istri yang percikkan lagi wajahnya. Seperti itu. Ya, tolong menolong di dalam perkara salat ini. Ya, karena dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza staiqadha ar-rajulu minal laili wa ayqadha imra'atahu fa shallaya rak'ataini kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat." Jika seorang lelaki bangun di waktu malam dan dia bangunkan istrinya, kemudian kedua-duanya salat, ya dua-duanya salat, maka keduanya dicatatkan masuk dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Lelaki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir. Masya Allah. Maka ini jamaah sekalian, kita dibutuhkan untuk saling tolong menolong, ya terutama seorang ayah dan seorang ibu saling tolong menolong di dalam perkara salat untuk anaknya. Jangan cuek ya terhadap anak kita sendiri. Karena yang menjadi tolak ukur dari seluruh kebaikan anak-anak kita, generasi kita, itu adalah salatnya. Kalau salatnya malas, maka yakin dan percaya seluruh amalan yang lainnya pasti dia malas. Kalau salatnya dia rajin, dia baik, Masya Allah, Insya Allah Ta'ala, seluruh salat yang lain, ibadah yang lainnya itu pun akan baik. Bersabar dalam mendidik dia di dalam salat ini. Walaupun banyak drama-dramanya, ya, walaupun terkadang harus saling kejar-kejaran, walaupun terkadang harus ngomel-ngomel, walaupun terkadang harus mengambil hanger dan lain sebagainya, maka bersabar, ya, sebagaimana perintah Allah, wastabir 'alaiha, sabar, bersabar kalian dalam memerintahkan mereka untuk salat. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.